menentukan tetapan Planck dengan percobaan Frank-Hertz ini mestinya kalau percobaan Frank-Hertz itu adalah percobaan fisika modern. Mungkin kalian sudah melakukan percobaan itu. Kemudian menunjukkan penjabaran pada hamburan Compton untuk panjang gelombang Compton. Kemudian menjelaskan munculnya beberapa spektrum dari atom H. Kemudian menunjukkan dengan contoh adanya korespondensi antara klasik dan kuantum. Coba Mas Adi tadi setelah kamu baca ya, yang sudah kamu tangkap, yang kamu paham dari dibaluan yang di situ menunjukkan sejarah munculnya teori kuantum. Di situ munculnya teori kuantum itu juga pasti ditinjau awalnya menurut teori mekanika klasik. Kemudian di situ ada teori-teori yang dimunculkan oleh Bohr terutama. Jadi kuantum itu bapaknya adalah Bohr, kemudian ditambah beberapa yang termasuk Bohr, kemudian akhirnya termasuk Schrödinger, kemudian kalau Bohr itu semuanya bersifat ketidakpastian, tetapi kalau Einstein yang terkenal dengan sebagai bapak relativitas itu bahwa segala sesuatu bersifat pasti. Jadi menurut Einstein itu God menciptakan sesuatu itu pasti ya, tidak ada kebolehjadian. Nah pada waktu itu sudah merupakan kasanah fisika modern baik Bohr maupun Einstein. Maka kalau orang zaman dulu itu kalau seminar itu adalah menyeminarkan temuan-temuan baru yang mereka amati di lab atau yang mereka pikirkan seperti itu. Jadi seminar itu tidak hanya presentasi selesai ada yang tanya, tidak. Jadi betul-betul mereka berdebat, berdiskusi untuk terakhir itu bisa menyimpulkan konsep itu yang bisa diterima secara umum. Misalkan di sini konsep untuk fisika kuantum itu bahwa energi partikel-partikel yang berukuran atomik itu mempunyai energi yang bersifat kuantisasi, diskrit ya. Sedangkan kalau fisika klasik itu bersifat kontinu, jadi berapapun energinya boleh, tetapi kalau harus kelipatan dari sesuatu. Nah, itu kuantisasi itu kelipatan dari sesuatu harus bertanya itu biasanya disebut kuanta itu. Terus di situ akhirnya kalau klasik itu adalah semuanya bersifat pasti ya. Jadi kalau misalkan ada yang naik pohon, pegangannya terlepas, dia pasti jatuh ya. Tidak ada mungkin jatuh, tidak ada. Kalau sudah tahu misalkan dahannya patah ya, ya pasti jatuh. Itu jadi kalau di klasik pasti. Tetapi kalau di kuantum itu karena tidak bisa melihat secara langsung, bisa melihat efek karena interaksi dengan gelombang elektromagnetik, maka itu cenderung bersifat probabilitas, bersifat mungkin. Tetapi hasil pengukuran dari klasik dan kuantum itu akuratnya lebih akurat kalau menggunakan kuantum, karena kuantum kan ukurannya kecil, pasti hasil pengukurannya juga lebih akurat karena kecil tadi. Terus di situ dari ukuran itu bisa dibandingkan, dari ketidakpastian dibandingkan, namun apapun teori kuantum itu dasarnya tetap teori klasik. Jadi dikembangkan dasarnya teori klasik. Kemudian kondisi kuantum itu kalau ukurannya menjadi besar, maka prinsip kuantum akan berubah menjadi prinsip klasik.
seperti teori relativitas itu kalau ukurannya menjadi sangat kalau kecepatan menjadi kecil ya, kalau kecepatan yang relativistik itu kan besar. Jadi kalau kecepatannya menjadi kecil, menjadi lambat, maka semuanya akan juga berubah menjadi teori klasik, yaitu teori Newton. Kalau relativitas itu Einstein dibandingkan Newton. Terus di situ juga teramati dari adanya radiasi benda hitam, bahwa juga di benda hitam itu menurut beberapa ahli berbeda. Di situ dilihat dari kurvanya, yaitu antara intensitas dengan energi atau dengan frekuensi. Kalau teori itu berlaku umum, itu termasuk bagian kuantum, kalau khusus itu termasuk di dalam fisika klasik. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa apapun teori fisika kuantum atau fisika modern itu dikembangkan tetap dasarnya pakai fisika klasik, tetapi kemudian kondisi-kondisinya khusus. Maka di situ dikatakan ada korespondensi, ada hubungan antara klasik dengan kuantum. Kalau kuantum ukurannya menjadi besar, maka hukum-hukum tersebut akan berubah menjadi klasik. Secara umum seperti itu. Apakah Anda sudah menangkap itu dari bacaan bab 1? Mas Adi? Halo Mas Adi? Halo Mas Adi? Iya Bu. Sudah kamu tangkap? Iya Bu, sudah. Ya. Nanti mungkin supaya lebih jelasnya, di situ untuk radiasi benda hitam itu kalau kamu ingin lebih banyak bacaannya itu bisa kamu lihat buku fisika modern. Jadi di situ ada grafik rapat energi sebagai fungsi frekuensi. Ya. Kemudian di situ yang sebelah kiri itu berarti sebanding dengan seperti besar, berarti sebanding dengan suhu. Ya. Kalau makin ke kiri, sepertinya makin kecil, berarti suhunya tinggi. Kalau makin kanan, T-nya makin besar, berarti bukan T-nya sepertinya menjadi besar, berarti T-nya menjadi kecil. Maka di situ nanti grafikmu ini yang sebelah kiri itu hanya khusus untuk teorinya Rayleigh Jean, gambar grafiknya, sedangkan yang sebelah kanan itu hanya untuk energi menurut Wien. Tetapi kalau menggunakan teori Planck, kalau Planck itu sudah menggunakan teori kuantum, yaitu energinya terkuantisasi. Kalau Rayleigh dan itu energinya masih kontinu. Maka kalau pakai teori klasik, di situ ada pembagian wilayah untuk suhu yang tinggi tunduk pada grafiknya Rayleigh, untuk suhu yang rendah tunduk pada grafiknya Wien. Tetapi untuk Planck itu menunjukkan bahwa baik suhu tinggi dan rendah berlaku grafik dari persamaan Planck, yaitu energinya sudah terkuantisasi. Jadi kamu bayangkan kalau energi kontinu itu ya, kalau kamu lari. Kalau lari di jalan yang datar, kalau lari berarti hanya punya energi kinetik, ya, yang berubah energi kinetik. Energinya berapapun boleh, karena massa seseorang yang lari berapapun boleh, tidak harus kelipatan sesuatu. Demikian juga kecepatan orang yang lari berapapun boleh, juga tidak kelipatan sesuatu. Maka dikatakan energi kinetik yang dimiliki orang yang berlari itu boleh berapapun,
boleh berapapun, tidak boleh kelipatan sesuatu. Tetapi kalau misalkan di sini energi radiasi benda hitam menurut Planck ya, bahwa energi radiasi itu kelipatan dari H bar omega ya. Jadi kalau makin tinggi intensitasnya, maka di situ energinya makin tinggi, yaitu sama dengan apa? N kali H bar omega ya. Jadi suhunya tetap, tapi kalau intensitasnya tinggi, maka jumlah fotonnya akan tinggi. Energi per foton itu yang didefinisikan sebagai H bar omega, mungkin sudah kamu pelajari di fisika modern. Boleh juga pakai Hno atau Hf, atau juga boleh sama dengan Hc per lambda. Jadi itu menunjukkan energi per foton dari gelombang elektromagnetik. Radiasi benda hitam adalah termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dari lampu listrik juga termasuk gelombang elektromagnetik. Berarti kalau menurut Planck bahwa gelombang elektromagnetik itu terdiri dari banyak foton, kelipatan bilangan bulat dari foton ya. Untuk gelombang elektromagnetik itu dan didefinisikan satu foton energinya adalah Hno. H-nya adalah tetapan Planck, No-nya adalah frekuensi atau H bar kali omega. H barnya adalah H dibagi 2pi, omeganya adalah 2pi kali No. Atau juga boleh ditulis Hc per lambda. Hanya tetapan Planck, C-nya kecepatan gelombang elektromagnetik, lambdanya panjang gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kalian kalau belajar, kalau sudah ngerti itu bisa merubah-rubah parameter dari persamaan. Jadi itu harus paham. Nah, untuk paham ya harus membaca buku. Jadi awalnya kuantum ini dimulai dari fisika modern yang mungkin sudah kalian pelajari seperti itu. Jadi di sini kuantum itu bahwa semua partikel yang termasuk sistem kuantum mempunyai energi yang terkuantisasi. Contohnya tadi, kalau kita berbicara mengenai partikel tadi atom, berarti atom itu ada elektron, ada proton, ada massa elektron, ada massa proton, itu sudah diukur. Kemudian ada muatan elektron dan ada muatan proton, besarnya sama tapi tandanya berlawanan. Elektron itu juga masanya jauh lebih kecil daripada massa proton, maka kelipatan energi itu misalkan bisa dinyatakan energi terkecil dari partikel. Nah, di sini kita tidak bicara quark karena elektron itu adalah partikel yang terkecil juga ya. Jadi elektron itu adalah partikel yang terkecil dengan massa tertentu, maka di situ bisa ditentukan energi dari elektron. Coba menurut Bohr, berapakah energi elektron pada atom hidrogen? Nah, kamu berarti kalau sudah dikatakan energi elektron pada atom hidrogen, berarti di situ ada kita hanya meninjau energi gerak rotasi elektron mengelilingi inti yang terdiri dari sebuah proton. Karena elektron tadi mengelilingi inti, maka di situ ada gaya kolom antara proton dan elektron, muatan sama, arahnya berlawanan, dan di situ juga ada gaya sentripetal karena elektron yang mengelilingi inti tadi punya kecepatan rotasi seperti itu. Nah, dari situ nanti dari model atom Bohr, konsep yang ditambahkan oleh Bohr terhadap fisika klasik adalah konsep bahwa pada saat elektron mengelilingi inti maka berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu bahwa momentum sudut L yang sama dengan P cross R ya,
momentum sudut dari elektron, L, vektor L sama dengan P cross R, P-nya momentum linear, itu sama dengan N kali H bar. Ya. Jadi kuantisasinya adalah N kali adalah H bar tadi. Ya, di situ. Jadi itu yang diusulkan oleh Bohr. Itu yang bukan hasil mekanika klasik, tetapi itu yang dimulai ditunjukkan untuk berlakunya fisika modern. Nah, dengan menggunakan gaya kolom yang sama dengan gaya sentripetal dan menggunakan usulan Bohr bahwa momentum sudut elektron mengelilingi inti sama dengan NH bar. Kemudian kamu juga tahu adanya energi elektron di sekitar kolom itu merupakan energi potensial, ya, dan juga satu lagi ada energi kinetik, yaitu gerak elektron mengelilingi inti. Nah, dari situ nanti ada dianggap merupakan satuan energi terkecil, yaitu energi dari sebuah elektron yang mengelilingi inti atom yang hanya terdiri dari satu proton, yaitu berarti atom H. Coba kamu di sini sudah ada penjabarannya atau belum? Oh, mungkin ada penjabarannya di bab 2 jadi. Yang ini baru dibaca, kalau di bab 1 ini adalah efek fotolistrik, kemudian efek Compton. Oh, terus kamu lihat ada difraksi dari elektron. Terus di sini ada terakhir yang model atom Bohr tadi. Nah, itu semuanya sebenarnya pada saat Anda belajar fisika modern. Nah, tadi kan saya minta Anda membaca-baca dulu dan yang penting ditulis, kemudian yang Anda tulis tadi didiskusi belum jelas seperti itu ya. Ini mungkin nanti dibagi menjadi kelompok-kelompok, terus ada pimpinan kelompok, paling enggak kalau 8 ya satu kelompok itu 10 orang ya. Jadi nanti ada juru bicaranya untuk bertanya dan sebagainya. Jadi jangan saya ngomong tapi kalian diam, tidak seperti itu. Jadi kalau saya tanya ya harus ada yang jawab. Jawaban itu tidak harus benar, tapi Anda telah berusaha untuk ikut dalam belajar seperti itu gitu. Oke. Gimana Mas Adi? Apa yang saya baru diskusikan tadi? Halo, Mas Adi. Iya, Bu. Apa Anda jelas? Lagi dipahami, Bu. Tapi sudah cukup jelas. Ya, sudah dapat poin, tapi mungkin sebut saja kalau menjabarkan mungkin ada yang belum tahu, tapi sudah dapat poinnya paling tidak seperti itu. Iya, Bu. Ya, coba di situ kamu baca dulu tadi pertama dari spektrum benda hitam, yaitu yang dibandingkan antara Rayleigh Jean, Wien, dan Planck. Jadi berarti kamu harus mempelajari teori benda hitam menurut Rayleigh Jean, teori benda hitam menurut Wien, teori benda hitam menurut Planck. Kemudian yang kedua di situ nanti khusus untuk teori benda hitam menurut Wien dinyatakan bahwa intensitas energi maksimum nanti akan bergeser ke frekuensi yang ke energi yang tinggi, yaitu kalau
Di situ energi yang tinggi itu berarti suhunya tinggi. Suhu tinggi itu kalau sepertinya kecil. Kalau dari grafik suhu tinggi berarti sepertinya kecil. Berarti menuju pusat sumbu dari grafik. Coba mungkin tadi kan saya sudah minta menulis, tapi pasti kalau 1 jam ya belum dapat apa-apa kan? Halo, Mas Adi? Mas Adi? Ya, Bu. Ya. Baru. Ya. Sekarang mungkin dibaca dulu ya. Tak tunggu, dibaca dulu dan ditulis dulu. Terus kalau nggak ngerti tanya. Ini sementara Mas Adi yang jadi jubirnya. Oke, Mas Adi. Baik, Bu. Ya, silakan. Waktunya 1/2 jam seperti itu, coba.